Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika. Sebelum kita masuk pada materi gerbang logika, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu logika. Logika yaitu pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau menyimpulkan yang benar. Langsung saja kita masuk pada inti pembahasan, yaitu pengertian dari gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah blok sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengelola setiap masukan atau input dan keluaran output data digital yang berupa 0 dan 1. Sebuah gerbang logika dapat menerima satu atau lebih masukan, tetapi hanya memiliki satu keluaran. Output data yang dihasilkan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu true yang bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Keluaran atau output tersebut bergantung pada operasi yang dilakukan terhadap masukan atau input. Dengan membangun rangkaian digital yang terdiri atas gerbang-gerbang logika, kita dapat menentukan proses pengendalian suatu sistem digital, baik terhadap masukan data maupun keluaran data yang dihasilkan. Jenis output data dan gerbang logika itu sendiri yang dapat digambarkan dengan tabel yang disebut tabel kebenaran. Kita masuk pada bagian B, yaitu gerbang logika OR. Gerbang logika OR dapat dalam pengoperasiannya dapat menerima dua atau lebih masukan data dan menghasilkan sebuah keluaran. Sebuah operasi logika OR akan menghasilkan potensial keluaran tinggi yang bernilai 1. Nilai tersebut muncul jika ada salah satu dari masukan data yang berpotensi tinggi atau bernilai 1. Sebuah contoh, jika terdapat dua masukan data A, B, dan X adalah nilai keluarannya, rumus pengoperasian dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A OR B atau X sama dengan A tambah B. Persamaan aljabar boolean gerbang logika OR terhadap dua masukan data dapat dilihat pada tabel kebenaran dengan dua masukan berikut. Di sini kita bisa lihat ada tabel A, B, dan X sama dengan A tambah B. Tabel A dan B ini disebut yaitu tabel untuk input atau masukan, sedangkan X sama dengan A tambah B ini disebut keluaran atau output. Jadi di sini pada tabel A itu memiliki nilai 0 atau false, dan pada nilai B itu bernilai 0 dan false, maka outputnya itu akan menghasilkan nilai 0 atau false. Sedangkan pada kolom kedua ini dia memiliki nilai 0 juga false, tapi pada tabel B-nya ini memiliki nilai 1 atau true. Jadi di sini dia akan menghasilkan keluaran nilai 1 atau true. Sementara yang bagian 3 ini tabel A-nya ini memiliki nilai 1 atau true, dan B ini memiliki nilai 0 dan nilai 0 atau false. Maka di sini juga dia akan mengeluarkan nilai true atau 1. Sedangkan pada kolom keempat ini di tabel A-nya ini memiliki nilai 1 atau true, dan B-nya ini memiliki nilai 1 juga yaitu true. Maka keluarannya ini akan menghasilkan nilai 1 atau true. Jika pada gerbang logika OR terdapat 3 masukan input data A, B, C, nilai keluaran output X pada tabel kebenaran adalah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat ini sama seperti tabel yang tadi, tapi tadi itu 2 masukan, sedangkan ini 3 masukan, yaitu tabel A, B, dan C. Ini tabel masukan atau input. Sementara di sini hanya memiliki satu keluaran ya, yaitu X sama dengan A tambah B tambah C. Pada
tabel A ini dia memiliki nilai 0, dan pada nilai B juga dia memiliki nilai 0, dan C juga memiliki nilai 0, yang dimana 0 ini nilai 0 ini itu false, maka dia akan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai 0 atau false. Sementara pada kolom kedua ini tabel A dan B ini memiliki nilai 0 atau false, tapi tabel C-nya memiliki nilai 1 atau true. Maka keluarannya itu akan mendapatkan nilai 1 atau true. Sedangkan pada kolom ketiga ini tabel A-nya ini memiliki nilai 0, tapi di tabel B-nya ini memiliki nilai 1 atau true, dan C juga memiliki nilai 0 atau false. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Karena jika salah satu dari tabel A, B, C itu memiliki nilai 1 itu, maka itu hasilnya akan mendapatkan nilai 1 atau true. Walaupun di dua tabel tersebut memiliki nilai 0 atau false, dia akan tetap mendapatkan nilai 1 atau true. Jadi dari tabel kebenaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengoperasian gerbang logika OR akan menghasilkan nilai keluaran true jika salah satu input data bernilai true. Selanjutnya kita lanjut pada bagian C, yaitu gerbang logika N. Gerbang logika N dapat memiliki dua atau lebih nilai masukan input dengan sebuah nilai keluaran output. Gerbang N akan menghasilkan nilai keluaran true hanya jika semua nilai masukan bernilai true. Jadi di sini dia akan mendapatkan nilai keluaran true hanya jika semua nilai masukannya bernilai true. Sebagai contoh, jika nilai masukan input adalah A dan B, nilai keluaran output X dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut. X sama dengan A N B, atau X sama dengan A kali B, atau X sama dengan A B. Hasil keluaran operasi dasar dua nilai masukan menggunakan gerbang N dapat dilihat pada tabel kebenaran berikut. Di sini dia memiliki dua masukan input, yaitu tabel A dan B, dan keluarannya ini hanya satu, yaitu X sama dengan A B. Di sini pada tabel A itu memiliki nilai 0 atau false, dan B ini dia memiliki nilai 0 atau false, maka keluarannya itu akan mendapatkan nilai 0 atau false. Sedangkan pada tabel kolom kedua ini, di bagian A-nya ini memiliki nilai 0 atau false, dan B-nya ini memiliki nilai 1 atau true, maka di sini dia akan menghasilkan nilai false. Berbeda dengan yang tadi ya, penjumlahan. Kalau yang penjumlahan tadi walaupun ada nilai 1, dia itu mendapatkan nilai benar, tapi untuk perkalian ini walaupun ada satu kolom yang bernilai 1 itu atau true, dia tetap mendapatkan nilai yang false atau salah. Seperti juga pada kolom ketiga. Sedangkan kalau kolom keempat itu nilai A-nya itu bernilai 1 atau true, dan B-nya ini bernilai 1 juga dan atau true. Maka keluaran atau outputnya itu akan mendapatkan nilai true atau 1, karena tadi sudah dijelaskan bahwa gerbang N akan menghasilkan nilai keluaran true hanya jika semua nilai masukan bernilai true, yang dimana kita tahu 1 ini adalah nilai true. Jadi jika kedua dari masukan tabel A dan B ini bernilai 1, maka keluarannya itu akan menghasilkan nilai 1 atau true. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.